Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, mari kita mengawali kajian kita dengan bersama-sama membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasr, di mana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr di pagi hari, maka wakalallahu bihi sab'ina alfu malakan. Allah mengutus 70.000 malaikatnya untuk mendoakan kita hingga sore hari. Dan siapa yang membacanya pada malam hari, Allah mengirimkan untuknya 70.000 malaikat mendoakannya. Dan sekiranya kita diwafatkan, meninggal dunia pada hari atau malam tersebut, mata syahidan, insyaallah kita termasuk orang yang mati syahid fisabilillah. Untuk itu mari kita istiqomah untuk mengamalkan 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr yang kita awali dengan ta'awuz 3 kali, kemudian kita iringi dengan tasbih, istighfar dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk dalam sabda Nabi, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling mulia bersamaku kelak di akhirat adalah orang-orang yang banyak bersolawat kepadaku. Au kama qala Rasul. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mati syahid dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Selanjutnya mari kita doakan orang-orang yang kita cintai dalam hidup ini, yaitu kedua orang tua kita masing-masing, berikut kepada istri, suami, anak, cucu, sahabat, tetangga, masyarakat kita, seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, dan seluruh makhluk-makhluk Allah dimanapun berada saat ini. Yang masih hidup kita doakan senantiasa diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat, kemudian dilimpahkan rezeki yang halal dan thayyibah, menjadi sangu ibadah kita di sisa perjalanan hidup kita masing-masing. Yang sedang sakit semoga segera diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sakit yang dideritanya sebagai penggugur dosa-dosanya dan semakin memuliakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sakit yang dialami Nabi Ayyub alaihi salam yang telah berpulang ke rahmatullah, yang telah wafat meninggal dunia. Mudah-mudahan alam barzah mereka semua Allah jadikan taman-taman surga, dan kelak di akhirat kiranya Allah izinkan kita semua masuk surganya bighairi hisab bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita hidup sehat walafiat, sempat hadir di tempat yang paling mulia di dunia ini adalah masajiduha. Bangunan yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid-masjid, rumah-rumah Allah. Alhamdulillah Allah takdirkan kita untuk meringankan langkah kita berada di majelis ilmu sekaligus di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah di sisa perjalanan hidup kita masing-masing untuk sesering mungkin bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala di rumahnya. Masjid adalah rumah Allah, maka Allah yang menyiapkan hidangan-hidangan terlezat. Maka kita hadir di tempat ini, Allah sudah siapkan oleh-oleh berupa rahmat maghfirahnya. Sehingga setiap kita masuk masjid, kita disunnahkan
mendahulukan kaki kanan dan berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, ya doa tamu masjid, karena Allah siapkan di sini rahmatnya. Allah sayangi orang-orang yang sering bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal 5 waktu kita selalu hadir memenuhi panggilan Allah. 5 kali kita dipanggil sehari. Di subuh, hayya 'alas shalah, datang itu. Zuhur, hayya 'alas shalah, datang. Asar, hayya 'alas shalah, datang. Maghrib, datang. Benteng haji, nah gitu lah. Jadi plusnya ini maghrib ini, masya Allah, apa ya Bu? Barang siapa yang menunggu sholat setelah sholat, maka dia itu seperti mendapatkan pahala haji, masya Allah. Jadi ada 7 amalan yang pahalanya seperti haji. Salah satunya adalah menunggu sholat setelah sholat. Jadi setelah sholat, kita tunggu datangnya waktu sholat. Nah, waktu yang paling pendek itu maghrib. Makanya yang memungkinkan untuk kita lakukan menunggu sholat itu adalah maghrib isya. Maka bersyukurlah kita ada program kajian ini. Nah, alasan tendot lete, tokol-tokol mau pahala double. Masya Allah. Mau dendek lupa niat iktikaf nggih. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi. Sengaja aku berniat iktikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Jadi selama kita berada di sini, pahala kita banyak sekali. Pahala iktikaf mau, pahala ngaji mau, pahala silaturahim mau, pahala sholat berjamaah mau. Nah, jadi banyak niat yang bisa kita lampaui, ya. Satu all in one, ya, all in one kalau bahasanya, all in one. Semuanya terhimpun dalam satu niat yang tulus karena Allah. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tentunya pengajian kita ini, ya, diharapkan menambah wawasan, ilmu, bagaimana kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita membahas tentang adabul imamah wal qudwah. Adab menjadi imam dan menjadi makmum. Sekarang kita sudah sampai ke pembahasan yang ke-6, ya. Adab yang ke-6 sebagai imam dan makmum. Wassadisu, adab yang ke-6, la yazidul imamu ala salasin fi tasbihatir ruku' was sujud. Janganlah imam itu menambah tasbihnya lebih dari 3 pada waktu ruku' dan sujud. Ingat, kalau berjamaah ini selalu kita dituntut melihat keadaan makmum. Jangan ikuti egoisme kita selaku imam. Jadi kita harus melihat bahwa di belakang kita itu ada yang sudah tua, orang dia mampu nganjang ngonek, dia mampu nunduk ngonek, apalagi ada dengan punya penyakit tertentu yang tidak boleh berlama-lama rukuk sujudnya, itu harus menjadi perhatian imam. Jadi bila perlu dia absen dulu, makmum saya, mami ini, bapak ini, dan bau ngonek lalu sujud. Ingat Rubin operasi mata, contohnya kayak gitu. Nah, jadi kita itulah imam itu, masya Allah, dia harus tahu keadaan jamaahnya, ya. Beda dengan sholat sendiri. Nabi kalau sholat sendiri, masya Allah, sampai Aisyah katakan, ya Rasulullah, dia apa sidoh terjamin surga si Allah Ta'ala, maka nganjang sembahyang sampai bengkak mata kaki dah. Nabi itu rajin ibadah.
Jadi malam itu sedikit tidurnya Nabi, banyak ibadahnya. Kalau kita dikit-dikit tidur, kalau Nabi sedikit tidurnya, kalau kita dikit-dikit tidur. Beda kan? Nabi juga kalau makan itu tidak pernah terlalu kenyang, tidak pernah. Tapi Nabi itu selalu ya eh, tidak terlalu kenyang, bahkan diriwayatkan berhenti makan sebelum kenyang Rasulullah itu, dan tidak pernah Rasulullah makan sebelum lapar. Jadi ini rumusnya. Kalau mau sehat itu jangan diisi terus perut ini. Jadi dikasih sepertiganya udara, sepertiganya air, sepertiganya makanan gitu ya. Nah, supaya tidak sampai apalagi maaf puasa balas dendam. Puasa balas dendam itu maksudnya adalah porsi makan yang 3 kali sehari itu dipindah ke maghrib itu lebih banyak penghabisannya pada bulan Ramadan daripada di luar Ramadan. Ini namanya puasa balas dendam. Puasa balas dendam. Ya Allah, padahal di narak ceritanya dengan mati kelapahan Bapak Ibu, tidak ada. Allah itu sudah menanggung rezeki makhluknya. Jangankan kita manusia yang punya akal, tedes, ular, kalajengking, semuanya itu sudah ditanggung rezekinya oleh Allah. Bahwa ndak arak cerita makhluk Allah Ta'ala niki mati kelapahan. Narak. Nggih. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kata Allah itu dalam Al-Qur'an ya. Tidak ada yang melata di muka bumi ini makhluk Allah itu kecuali Allah sudah tanggung rezekinya. Jadi itu selaput teniki ndek tiak mati lamun ndek man buik rezeki tenu. Jadi selama kita masih punya rezeki, kita akan dipenuhi oleh Allah. Akan dipenuhi berapapun jatah yang sudah Allah tetapkan kita di lauh Al-Mahfuz dulu. Oh, sudah sekene miliar butuh deh. Tidak akan mati kalau belum sampai sekian miliar itu. Bang titong mi leman baru lahir owe sampai makin iki pira miliar biang tegapnya. Biaya makan, biaya kamu hitung-hitung leman baru lahir niki sampai berusia yang makin 40 balu umur tiang. Ya. 40 balu. Taruhlah kalau sehari niki kita butuh 1.000.000 ya. Kemudian dalam 1 tahun itu ada 360 hari. Kalikan sudah 48 tahun pira jelun. Jadi kalikan pira juta biang tekepeng hidup sampai umur petang dasa balu makin nih. Lungguh dah pira 7. Ya. Apalagi Masya Allah. Itu Allah semuanya tanggung Bapak Ibu. Jangan khawatir, rezeki kita tidak akan tertukar dengan orang lain. Allah sudah berikan kita masing-masing. Tugas kita apa? Bersyukur aja, bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, bukti kita bersyukur diberikan kesehatan, ngaji itu, sembahyang itu, berjamaah tante. Kita lakukan sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur itu bil qaul, bil af'al, bil hal, ya. Syukur dengan ucapan yaitu alhamdulillah. Syukur dengan hal, tindakan yaitu tadi kita sehat gunakan untuk melakukan yang baik-baik. Masih sehat penentang te maten te nyerminang girang-girang lihat baca Al-Qur'an, baca ilmu, baca sesuatu yang bermanfaat. Ini mensyukuri mata. Tangan kita masih tekar, gunakan bekerja menulis yang baik ya. Gunakan dia melakukan hal-hal yang memang membawa manfaat. Sehingga Nabi katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia paling bagus nike, paling mulia nike manik Nabi adalah manusia paling roe manfaatna tipak dengan lain. Jadi Islam niki tidak menginginkan kita hidup individualis.
Hidup mesak, kita tahu hidup mesak soal pasti kita butuh orang lain. Ya, orang kaya butuh orang miskin. Be yang jauh kayak yang lamun dinarak dengan miskin. Miskin pun demikian, pasti butuh. Nah, ini Bapak Ibu contohnya. Makanya hidup sosialis itu sesuatu yang pasti. Hidup sosial itu sesuatu yang pasti. Tidak bisa kita individualis. Ya. Nah, di dalam sholat ini kita diajarkan itu. Diajarkan kita sosialis. Nabi kenal sosialis ini, lihat keadaan orang. Jangan ikuti nafsu kita. Apal tuh surah Yasin. Dindik kadu Yasin mimpin dengan berjamaah. Apal tuh Al-Kahfi. Dindik kadu Al-Kahfi pimpin dengan berjamaah. Boleh lah, tapi jangan semuanya gitu. 110 ayat Al-Kahfi niki kau sih nganjang 110 ayat. Itu kau kan. Nah, mana-mana 10 gitu ya. Leman ayat pertama sampai ayat 10. Sai hafal amalang 10 ayat pertama surah Al-Kahfi bebas dari fitnah Dajjal. Dia bau tergoda si setan, dia bau tergoda si Dajjal niki. Niki manfaatnya dengan baca Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 10. Nah, sesekali ya kadu dari ayat sembahyang teh kanggo bau niki ya. Gerah nih dihafal niki 10 ayat doang. Nah, insyaallah mun ibu-ibu nu hafalna 110 ayat ya. Amin. Nah, tetap baca ya. Nah, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Jadi yang keenam, adab seorang imam itu la yazidul imamu ala salasin fi tasbihatir ruku' was sujud. Jangan sampai imam itu saking kelebetna, mesakna, saking khusyuk mesakna, kemudian membaca tasbih sampai selikur kali. 3 doang. Ingat jadi imam ya. Beda halnya kalau kita sudah sepakat. Bagaimana jamaah malam ni berkali tasbih tu, oh selikur kali Ustaz. Nah, amun dah sepakat selapu itu ya enggak apa-apa. Karena kita ini heterogen kan. Luwih kebutuhan, luwih macam-macam lewat akte niki. Arak si Allah Akbar ya undangan aneh ya, tidak terlalu resepsi nah kudek kunti gambar simpili pimpin terjadi jari imam dengan jadi luwih kemele luwih hajat, maka imam itu harus meraih standar saja pakai ya 3 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Okay? Ini adab Bapak Ibu. Nah, kalau sholat sendiri monggo silahkan lebih banyak lebih baik. Ya. Naam, ruya an Anas bin Malik lama shalla khalfa Umar bin Abdul Aziz wa kana amiran bil Madinah qala ma shallaitu wara'a ahadun ashbaha salatin bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma hadza asy-syabab wa kunna nusabbihu wara'a asran wa dzalika hasanun walakin as-salas idza kasural jam'a ahsan. Fa idza lam yahdur illa al-mutajarriduna lid-dini fala ba'sa bil ashr. Hadza wajhul jami' bainar riwayat kadza fil ahya. Nah niki Bapak Ibu. Kata Anas bin Malik ketika ia sholat di belakang Umar bin Abdul Aziz. Di imamnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Wa kana amiran bil Madinah. Waktu itu Umar bin Abdul Aziz jadi presiden. Jadi amiran, pemimpin. Di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ia jadi imam. Makanya kalau kita pilih pemimpin tuh ben tahu jadi imam sembahyang gitu. Ini lamun ara ya. Beno pasih bacaan, beno adil memimpin, itu baru top. Ini ketika sholat dembani mimpin masyarakatnya jadi imam, enggak bacaan deman bagus. Ini memang
yang ngetopnya begitu. Tapi kan kita sulit menemukan orang ben dari pemerintah, ben bagus bacaan dari imam. Ya. Jadi Amirul Mukminin, pemerintah pada waktu itu menjadi pemimpin di Madinah, memimpin sholat jamaahnya. Ma shallaitu wa ahadun asbaha sholati bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah sholat di belakang seseorang yang sholatnya itu seperti sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking bagusnya. Entah memimpin dengan sembahyang si Abdullah ibnu Umar niki, ya, Umar bin Abdul Aziz niki, saking bagusnya entah pimpin jamaahna sembahyang, sampai Anas bin Malik mengatakan, aku tidak pernah sholat di belakang seseorang yang sholatnya itu seperti sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan kita tahu sembahyang, marak sembahyang Rasulullah, Bapak Ibu nggih. Amin ya rabbal alamin. Yang putus belajar terus belajar sampai mati. Yang dia telah belajar sembahyang niki. Apalagi nama tang sembahyang dek narak niki. Yang dia telah sembahyang dia tekanggo nggih. Belajar sembahyang terus sampai dia tahu sembahyang. Karena mana-mana sendek man datang malaikat Israel jambot nyawa ente wah tahu sembahyang sekali doang ya. Marak sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Anas bin Malik, aku tidak pernah sholat di belakang seseorang yang sholatnya itu seperti serupa dengan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadas syabab, daripada pemuda ini. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu pemimpin muda. Wa kunna nusabbihu wara'ahu, dan kami, ya, kami kata jamaahnya, kata makmumnya itu membaca tasbih di belakang Umar bin Abdul Aziz itu ashron 10 kali. Jadi makmumnya dapat membaca tasbih 10 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 10 kali mau nebaca si makmumna. Buruk nures leman rukukna. Si bagus sembahyangna si Umar bin Abdul Aziz niki Bapak Ibu ya. Sampai ente puji isi Anas bin Malik. Wa dzalika hasanun. Jadi 10 kali baca tasbih itu bagus. Itu bagus. Walakin as-salasa idza kasural jama' ahsan. Akan tetapi membaca tasbih 3 kali idza kasural jama', ketika jamaah kita banyak itu ahsan. Jadi kalau 10 kali itu hasan, kalau 3 kali itu ahsan. Apa bedanya hasan dengan ahsan Bapak Ibu? Kalau hasan itu ya bagus, tapi kalau ahsan tuh paling bagus. Nah ini milik deh, bagus atau paling bagus? Paling bagus. Ternyata 3 kali membaca tasbih itu lebih baik daripada 10. Masya Allah Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa. Rasulullah mengajarkan kita memimpin sholat itu. Kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Kita harus meraih. Jadi membaca 10 kali itu hasan, bagus. Tapi membaca 3 kali subhanarabbiyal azimi, subhanarabbiyal azimi, subhanarabbiyal azimi 3 kali itu ahsan, lebih bagus, lebih mulia, lebih besar pahalanya. Kalau kita kan duluan, tapi ternyata tidak. Kalau kita memimpin orang sholat itu pendek itu justru lebih mulia. Kenapa? Karena ya kebanyakan orang pasti pinginnya itu cepat. Ada segelintir orang, kita saja dari satu sab sini kita 50 orang. Dari 50 orang satu sab ini mungkin arak telu sak demen sabelo-belo. Sisana demenan konte. Karena ini pengalaman lek tarawih lah coba. Pengalaman lek tarawih. Coba
Imam tertentu becat milih bubar, begitu dapat 8 bubar ke bacaan sufi. Tapi kalau imam tertentu sampai 20 telu tetap karena loyan milih konti. Nah, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Asalkan PR kita tentunya ini, PR kita semua. Pendek itu bagus, bahkan lebih bagus apabila kita pasehkan bacaan kita. Jangan palik becatnya doang, lagu bacaan tutuanengna ya. Jadi boleh satu napas kulhu, boleh satu napas, boleh asalkan benar cara nyambungnya. Ini ya. Contoh kalau Fatihah nih, contoh kalau Fatihah. Sebenarnya Fatihah itu lebih afdol diputus satu ayat napas itu ya. Tapi kalau kondisi tertentu dan sudah menjadi kebiasaan seperti sholat tarawih menuntut kita, tanda kutip menuntut kita untuk melakukan itu karena lebih banyak jamaah yang pingin cepat, harus benar cara menyambungnya. Ya. Jangan begini, ini yang salah, yang kurang benar, kurang tepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Ini tak tepat. Jadi kalau nyambung itu aliful wasol itu gugur, enggak terbaca. Contohnya ini yang benar ya cara menyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu yang benar. Jangan nuih dinasir. Hilang alifnya kalau sudah kita wasol mengikuti baris sebelumnya. Kalau nasta'inu kan baris dhammah berarti nuh dia ya. Nah, kalau bismillahirrahmanirrahim milham bukan mi alham. Jadi hilang alifnya kalau kita wasol. Nah, ini contoh kecil yang kita sering abaikan kadang-kadang ya. Jadi sekali lagi cepat boleh asalkan benar tajwidnya, benar cara menyambungnya. Kemudian di kulhu ya. Qul huwallahu ahadunillah, bukan dulillah. Ini kadang-kadang mungkin ada periri ya. Bukan dulillah tapi duni, karena dun itu kan nun akhirnya itu. Qul huwallahu ahadun. Berarti hidupkan nunnya duni. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini enak kita dengar kan? Jadi bukan dulillah nggih. Qul huwallahu ahadulillah bukan, salah. Tapi dun itu dihidupkan nunnya duni. Qul huwallahu ahadunillah, nillah. Ya, dunillah bukan dulillah. Nah, ini. Nggih, kalau kita menyambung, nanti kita pelajari Bapak Ibu nggih. Nah, jadi intinya di adab yang keenam ini imam jangan lebih dari 3 kali membaca tasbih itu. Jadi meraih keadaan makmumnya, ya. Beda kalau kita sholat sendiri atau sholat bertiga yang kita sudah sepakat, semeton bela de belo siap tidak siap tidak kerja telu misal lagi kan telu makmum tu misal coba sembahyang solah lengkap sanggup tidak sanggup 3-3-nya misal jamaah kita itu jadi iman sejus sanggup boleh. Nah lamun toh sepakat sengumbe-ngumbe tapi kalau kita heterogen banyak kan dia terbau ketuan sikit-sikit ni sido pero kontek loe aswele kontek nak turut sak kontek niki. Nah niki anuknya nggih Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah sepakat itu 10 boleh, bahkan ada yang membaca 21 kali tasbihnya.
Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dan bacanya itu bukan kayak kita, bukan cepat-cepat begitu. Semuanya itu bertajwid. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jelas huruf-hurufnya. Bukan disambar-sambar begitu. Ya. Nah, jadi intinya adalah membaca tasbih ruku dan sujud itu jangan lebih dari 3. Ini imam yang bagus meraih keadaan makmumnya. Jangan ikuti egoisme kita selaku imam. Ya. Wa kunna nusabbihu wara'ahu ashrun wa zalika hasan walakin as-salas aktsarul jam'u ahsan. Fa idza lam yahdur illa al-mutajarriduna lid-dini fala ba'sa bil asri hadza wajhul jami' bainar riwayati kadza bil ahya. Nah, dalam kitab Ahya Ulumuddin Imam Ghazali rahimahullah ya mengatakan bahwa fa illam yahdur illal mutajarriduna lid-din, jika jamaah yang lain tidak hadir kecuali yang hadir itu mereka-mereka yang sudah kalebet bahasa kita, wah kalebet tidak sembahyang pilu sahadir nu dengan yang memang yang sudah senang lah. Nah, kalau itu pala baksa enggak masalah bil asri, membacanya 10 kali tasbih itu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim 10 kali. Bahkan ada doanya. Tasbih ruku itu ada lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Jadi di situ kita mohon ampun, okay? Bahkan ada juga di kitab Fathul Mu'in dikatakan ditambah dengan doa Allahumma laka raka'tu wa bika amantu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa mastaqallat bihi qadami. Masya Allah. Baru tidak. Masya Allah. Nah, intinya adab yang keenam ini adalah imam itu hendaknya tidak berlama-lama ya dalam ruku dan sujud kecuali seukuran 3 kali tasbih. Beda dengan sholat sunat tasbih, nggih. Amun bau bilang kelam Jumat niki ada sembahyang tasbih Bapak Ibu, balik nggih. Jariang balindeno bercahaya. Karena kalau kita baca tasbih di rumah Bapak Ibu, malaikat hadir. Karena tasbih itu amalan malaikat Bapak Ibu. Kadang-kadang amalan niki tasbih malaikat niki li surah Al-Baqarah ayat 32 niki. Tasbih malaikat itu mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu tasbihnya malaikat. Subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati war, itu juga tasbih ya. Jadi malaikat itu luar biasa Bapak Ibu. Dalam tumeli itu doa si malaikat amalan malaikat niki. Salah satunya adalah tasbih. Nah, lamun sembahyang tasbih niki kan wah 300 jumlah tasbihnya Bapak Ibu ya. 200 ya. Satu rakaat itu 75. Nah, satu rakaat itu 75 kali 4. 75 kali 4 300. Ya. Betul? Nah, 4 rakaat kan salat tasbih itu satu rakaatnya 75 tasbih ya. Kemudian dikali 4 berarti 300 kali tasbih. Mana-mana wah temu gawe sekali seumur hidup. Nah, Dembo bilang kelam Jumat atau bilang lamun toh kelebet niki insyaallah ya deang kalau tasbih niki. Nah, ya deang. Lamun seberat nu dek teman coba lamun toh kelebet ja insyaallah. Demikian Bapak Ibu, kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.